Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari aparat KPK durhaka sama orang tuanya. Sumber saya YouTube. Setelah diberitahukan undang-undang atau setelah diberlakukannya undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Novel Baswedan dan selalu menuding pemerintah Presiden Joko Widodo melemahkan KPK, dan selalu dia berkali-kali dia menyatakan demikian bahwa Presiden Joko Widodo akan melemahkan KPK. Novel Baswedan selalu menyerang atau membidik Partai Demokrasi Indonesia, mungkin karena dia mengusung Presiden Joko Widodo, dan juga membidik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menyentuhkan Juliari Batubara melakukan korupsi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain menyerang Presiden Joko Widodo, juga dia mengembangkan Taliban di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan KPK melindungi Anies Baswedan selaku Gubernur DKI dengan berbagai perbuatan korupsi, yaitu korupsi. Anies Baswedan melakukan korupsi 650 miliar terkait dengan pelaksanaan balap mobil Formula E, di mana sudah diberikan uang mukanya sebesar 650 miliar kepada panitia agar sebagai jaminan, tetapi balap mobil Formula E tidak jadi lakukan, dan uang 650 miliar tidak dikembalikan. Sama juga ini merugikan keuangan Pemda DKI 650 miliar rupiah, dan ini sudah termasuk perbuatan korupsi. Demikian juga pengadaan tanah untuk membangun rumah rakyat dengan uang muka 0%, di mana pengadaan tanah ada bermasalah, ada terkandung perbuatan korupsinya. Sudah ditetapkan Direktur Dinas Perumahan Pemda DKI sebagai tersangka, sedangkan Anies Baswedan tidak jadi tersangka, padahal ikut terlibat dalam pengadaan tanah tersebut. Demikian juga memberikan kelebihan pembayaran masalah damkar sampai 800 juta ya kelebihannya. Tetapi Anies Baswedan tetap juga tidak jadi tersangka, dan dia terlepas dari jeratan hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selalu kelihatannya Komisi Pemberantasan Korupsi selalu membela Anies Baswedan tersebut. Mengingat Novel Baswedan selalu menentang Presiden Joko Widodo, bahkan ingin melengsarkannya dari jabatan selaku Presiden RI. Akhirnya pemerintah mengadakan tes wawasan kebangsaan, dan 75 orang tidak lulus, termasuk Novel Baswedan, lalu dipecat. Pemecatannya akibat 75 aparat KPK termasuk Novel Baswedan termasuk murka sama orang tuanya, Presiden Joko Widodo. Jadi ini karena murka, karena dia sering menentang daripada Presiden Joko Widodo. Akhirnya dibuatlah tes wawasan kebangsaan tersebut. Akhirnya ada 75 orang yang tidak lulus tes dan dipecat. Selanjutnya mereka ini akibat mereka itu murka terhadap Presiden Joko Widodo, sehingga dia dilakukan tindakan pemecatan tersebut. Harapan saya dengan aparat KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan dalam melaksanakan kinerjanya agar taat kepada atasannya selaku pimpinannya, yaitu Presiden Joko Widodo dan Firly Bahuri Ketua KPK, dan meningkatkan prestasinya dalam memberantas korupsi dalam segala hal. Jadilah saya lihat, karena Novel Baswedan ini seakan
seakan-akan dia yang berkuasa di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Kadang-kadang saya mendengar di mana Firly Bahuri sebagai ketua umumnya KPK tidak ditaatinya. Banyak yang disimpanginya petunjuk-petunjuk dari Pak KPK tersebut, dan banyak yang tidak laksanakannya, terutama dalam menangani perbuatan korupsi, di mana selalu yang dibidiknya itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan terkait juga di sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena dia mungkin mengusung Joko Widodo selaku Presiden RI. Akhirnya itu saja yang diarahkannya untuk menyidik perkara korupsi yang mengarah kepada partai tersebut. Sedangkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI tidak dibidiknya. Padahal Gubernur DKI Anies Baswedan itu sangat banyak perbuatan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Tetapi semua lepas dari jeratan KPK. Seakan-akan KPK melindungi daripada Anies Baswedan tersebut. Jadi saya lihat bahwa Novel Baswedan dan aparat KPK lainnya ini termasuk murka ini kepada Presiden Joko Widodo. Selalu menyalahkan Presiden Joko Widodo, yang berarti Presiden Joko Widodo memecat yang bersangkutan dengan cara dilakukan tes wawasan kebangsaan sehingga tidak lulus. Karena tidak lulus lalu dipecat. Itulah. Jadi harapan saya supaya yang sudah lulus tes wawasan kebangsaan ini supaya dia taat kepada pimpinan dalam arti Presiden Joko Widodo dan juga Firly Bahuri sebagai ketua KPK, dan juga sekaligus meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.